setiap kita bebas bermimpi. Tapi masa depan hanya ada dalam genggaman siapa yang berani berjuang mewujudkannya. Bukan perjuangan jika tanpa tantangan. Namun berhadapan dengan tantangan bukan alasan untuk menghentikan langkah. Tantangan ada untuk membawa siapa saja selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Membutuhkan waktu, energi, kompetisi, dan kerja keras. Sudah saatnya pelajar Indonesia berlari, melompat tinggi, dan mencetak sejarah. Honda DBL menjemput semangat-semangat baru ke seluruh penjuru Nusantara. 25 kota, 35.000 peserta, 700.000 penonton. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam cetak sejarah baru Honda DBL 2014. Sejak 4 tahun awal dikembangkan di Surabaya, Honda DBL menjaring semakin banyak peminat di tahun-tahun berikutnya. Setelah berdiri kokoh sebagai liga besar, DBL berkembang ke 10 kota lain di 10 provinsi. Pesta basket pelajar SMA terbesar di tanah air ini pun tak ketinggalan menggelar kemeriahan di sepanjang Sumatera. Seperti di Surabaya, DBL mendapat sambutan hangat di provinsi-provinsi lain. DBL mampu memecahkan rekor peserta dan penonton di kebanyakan kota baru. Seperti pada salah satu kota yang tak pernah absen disambangi Honda DBL ini. Horas Medan. Medan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara, salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia. Bahkan di luar Pulau Jawa, Medan tercatat sebagai kota terbesar. Kota yang dikenal punya beragam kekayaan kulineri ini juga merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat. Potensi kota besar inilah yang membuat Honda DBL tak pernah bosan datang ke kota ini. Terbukti, sepanjang Honda DBL 2014 North Sumatra Series berlangsung, penonton diberi suguhan bergengsi dari persaingan tim basket sekolah-sekolah tangguh di Medan. Mengusung tema Bigger Than Ever, Honda DBL hadir sebagai gelar kebanggaan yang tak pernah surut bahkan terus tumbuh. Terlihat dari kehebohan dan antusiasme seluruh elemen kompetisi yang ambil bagian mulai dari pemain, penonton, pelatih, panitia, bahkan wasit yang bertugas. Pada laga final putra, tim tangguh SMA Wahidin harus mengakui kekuatan tim raksasa SMA Sutomo 1. Berlangsung sengit, kuarter keempat ditutup dengan skor 56-27 untuk kejayaan tim SMA Sutomo 1. Sedangkan pada final putri, trofi champion belum berpindah dari lemari prestasi juara tahun lalu. Sebuah hat-trick gelar juara berhasil dicatat manis oleh skuad putri kebanggaan SMA Wahidin Sudirohusodo mengalahkan SMKN 7 Medan yang tanpa diprediksi berhasil tembus final.
tinggi. 3 detik dapat bagus. Sementara itu di Jambi, Honda DBL jadi event paling ditunggu pelajar SMA seprovinsi. Sejak semifinal, medan pertempuran sudah didominasi oleh tim daerah, khususnya tim putri. Sebuah hat-trick luar biasa tercipta di kota ini. Kemenangan tim putra SMA Saverius 1 ditandai sebagai gelar ketiga beruntun yang mereka raih sejak Honda DBL Jambi Series digelar pada tahun 2012. Tak kalah seru dengan Jambi, final party Honda DBL 2014 Riau Series benar-benar sulit dilupakan. Bukan hanya pertandingan yang seru dari 4 tim finalis, banyak pula kejutan yang membuat ribuan penonton takjub. Di kota ini, tim putri SMA Santa Maria Pekanbaru berhasil mencetak hat-trick. Ini merupakan gelar ketiga mereka menjadi juara Honda DBL Riau Series. Ya, kemeriahan Honda DBL di Medan, Padang, Lampung, Jambi, Pekanbaru, Palembang, dan Aceh merupakan gambaran besarnya liga ini di seluruh penjuru negeri. Bukan hanya karena pemain yang menjadi nyawa kompetisi atau panitia yang bekerja keras merumus perhelatan dan peraturan, namun ada juga peran pelatih masing-masing sekolah yang menjadi jembatan di antara keduanya. Atlet dengan bakat bawaannya memang merupakan modal dasar lahirnya seorang juara. Tapi untuk dapat memenangkan pertandingan, tidaklah cukup bermodalkan bakat. Dibutuhkan masukan dari berbagai disiplin ilmu dan pelatih adalah pemeran utamanya. Di balik kesuksesan sebuah tim, seringkali timbul pertanyaan, siapa sosok pelatih tim hebat yang berada di belakangnya? Seseorang yang tak hanya pandai berteori, tapi juga memberi motivasi yang mengantar tim sampai ke gerbang champion. Pelatih diberi peran besar oleh Honda DBL. Tak hanya diberi tanggung jawab, tapi juga membuka peluang bagi karir pelatih. Para pelatih basket sekolah menengah atas di Sumatera Utara angkat bicara soal peran pengembangan pelatih pada kompetisi ini. Untuk mempunyai tanggung jawab seorang pelatih di DBL adalah salah satu anak-anak dituntut attitude yang bagus. Ya, karena DBL bukan hanya mencari pemain-pemain yang bagus, cuman attitude dan tanggung jawab seorang pemain. Kadang juga peraturannya terlalu ketat banget ya. So, ketat banget mungkin bagi yang baru-baru ikutin. Ya, tapi juga bagus juga sih ya, bagus juga untuk kedepannya. Yang jelas pasti dengan adanya DBL, pelatih pasti nomor satu mentargetkan event ini sebagai tujuannya. Itu yang paling utama. Termasuk mungkin nantinya DBL Junior untuk tahun depan, pelatih SMP itu bakal mentargetkan DBL Junior sebagai target utamanya juga. Memupuk kualitas mental dan kemampuan pemain basket yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas memang punya keunikan sendiri. Menyandang nama Developmental Basketball League, kompetisi ini hadir sekaligus dengan peraturan yang mengarah kepada sistem pengembangan yang membawa tiap SMA mengikuti pola kepelatihan yang serupa. Makin tahun, standar penyelenggara juga terus meningkat. Aturan-aturan baru diperkenalkan demi meningkatnya prestasi pertandingan. Baik tim basket hingga penonton terus diajak untuk mengikuti peraturan. Salah satunya, Honda DBL mengawasi ketat peraturan kualifikasi peserta. Kompetisi ini hanya boleh diikuti oleh pelajar yang duduk di kelas 1 dan 2 sekolah menengah atas. Ini ditangkap baik oleh para pelatih yang mengemban tugas berat membina tim asuhannya untuk bisa mengibarkan bendera sekolah masing-masing di podium.
pelatih diberi peran besar oleh Honda DBL, menjadi kunci keberhasilan konsep kepelatihan yang diusung liga ini. Buah dari itu semua, tim basket masing-masing sekolah punya sistem regenerasi yang baik di tiap tahun ajaran. Untuk peraturan yang terbaru yang diterapkan di DBL 2014, yang jelas pasti pelatih pengen menyiapkan nantinya pemain yang merata. Karena yang pertama peraturan masalah di kuarter 2 kita mengganti pemain dengan pemain yang berbeda. Dan berikutnya juga adaptasi nantinya pada saat si pemain sendiri melakukan yang terbiasa dengan full court press harus adaptasi dengan defense half court defense. Itu aja sebetulnya. Dan sebenarnya kalau cepat bisa dirubah dalam kurun waktu tertentu, pemain bisa adaptasi, nggak ada masalah. Siswa kelas 1 yang memasuki tahun ajaran pertama dipupuk menjadi cikal bakal bintang di lapangan. Tahap ini menjadi masa-masa yang baik untuk pengenalan manajemen waktu untuk mengaplikasikan secara nyata konsep student athlete yang diusung Honda DBL. Tak ada alasan untuk tak meraih angka akademik yang tetap gemilang sambil tetap mencetak prestasi di lapangan. Ya, satu sisi ya kedepankan ya memang saya sebagai pelatih saya juga menyarankan anak-anak juga selain untuk olahraga, nomor satu kan memang belajar dulu, sekolah. Sedangkan siswa yang duduk di kelas 2 dibentuk sebagai pemain tangguh menjadi garda depan sekaligus contoh untuk generasi berikutnya. Tak mudah memang membina tim basket usia muda. Terlepas dari sulitnya manajemen emosi atlet muda, namun mereka cepat menangkap teladan. Maka, apabila seseorang berniat menjadi seorang pelatih, ini waktunya mempersiapkan diri untuk menjadi contoh yang baik daripada atlet yang dilatihnya. Seorang pelatih harus bisa menjadi pembina, pembentuk skill, sekaligus menjadi sahabat bagi anak didiknya. Kalau saya, posisi saya sebagai teman ya sama mereka, sebagai teman untuk mereka gitu aja. Sebagai mungkin ya intinya saya seperti orang tua sama anak gitulah. Ya, para pelatih muda ini sepakat bahwa kunci membawa kegemilangan tim berawal dari memahami sifat-sifat kepribadian masing-masing pemain untuk dapat menyadari setiap kelemahan dan selanjutnya mengubahnya menjadi kelebihan. Tak hanya membina skill dan mental, Honda DBL juga memberi tantangan kepada para pelatih untuk mengenal dan menaungi timnya secara keseluruhan. Setiap pelatih harus memastikan hingga hal-hal terkecil yang menjadi kelengkapan kompetisi. Bagi para pelatih yang sebagian besar adalah laki-laki, perhatian pada hal-hal detail seperti ini jadi tantangan khusus yang harus disiasati. Menurut saya bagus banget untuk kedepannya ya. Terusnya sampai kapanpun ya harus kayak gitu ya. Gimana ya, kalau saya lihat ya mungkin di luar negeri aja sudah kayak gitu ya. Apalagi mungkin di nasional atau Indonesia gini kan harusnya kita kan harus soal apa pakaian atau apa harus itu kan memang bagus juga kan, apalagi ini kan intinya sebuah produk kan yang harus dijual juga kan, intinya kan dilihat orang di luar, mungkin dijual ke luar negeri kan juga bagus kan. Wah, mungkin dari Indonesia juga bisa memberikan yang bagus juga. Oleh karena peran yang begitu besar inilah, kualitas pelatih diperhitungkan betul oleh Honda DBL. Karena sudah seharusnya cakrawala pengetahuan seorang pelatih dibuka seluas-luasnya. Sebuah pengalaman manis membawa tim DBL ke kancah internasional pernah dirasakan Hidayat. Dulu saya punya obsesi, memang saya kepengen bisa membawa tim Indonesia di event level internasional misalkan, level ASEAN atau dan selebihnya. Dan ternyata memang pas banget lagi 2010 itu ada camp, dan salah satunya selain ada di tim first team yang berangkat ke luar negeri, juga ada yang ke event pelajar ASEAN di Port Dickson, tepatnya di Malaysia. Jadi pas banget, dan sebenarnya kalau saya disuruh milih pada saat itu, saya lebih milih kayaknya lebih bawa tim Indonesia, buat saya lebih berkesan gitu. Dan ternyata alhamdulillah saya kepilih untuk tim pelatih tim selection yang berangkat ke Malaysia untuk tim putra. Menjawab harapan para pelatih untuk menyerap ilmu sebagai bekal manajemen kepelatihan,
Honda DBL membuka jalan kepada pelatih tim basket sekolah menuju DBL Camp. Dengan ini, pelatih pun mengantongi peluang yang sama untuk memupuk mimpi terbang ke Amerika. Yang paling penting nanti setelah dari sana ya, yang dari sana bagaimana mereka bisa men-share itu sama teman-teman pelatih yang lain. Mungkin nantinya daerah-daerah ini yang kalau menurut saya basket tuh masih terlalu didominasi ya. Akhirnya daerah-daerah ini kurang diperhatikan kalau menurut saya. Nah itu paling penting sebenarnya. Bagaimana daerah-daerah ini nantinya bisa meningkat gitu. Tak ada kerja keras yang peluhnya tak terhitung. Begitupun perjuangan putra-putri terbaik besutan daerah masing-masing yang berhasil masuk first team dan ikut serta di DBL Camp. Salah satu yang merasakan manfaat sistem kepelatihan sesuai pengembangan yang diterapkan Honda DBL sudah pasti para peserta didik. Salah satunya keberhasilan regenerasi tim basket putri SMA yang menemukan bakat Titania. Titania Valencia sukses meraih MVP kategori putri dalam ajang Honda DBL 2014 North Sumatra Series. Namun siapa sangka jika Titania dulunya penyuka olahraga bulu tangkis. Tapi pelajar kelas 2 di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo ini akhirnya banting setir ke lapangan basket. Dulu dari SMP 1 ya, main bulu tangkis. Main bulu tangkis gagal 1 tahun. Jadi ada teman ngajak gitu tes di basket. Ya tes aja mau tes basket tuh gimana, lihat pun basket pertandingan lebih seru, lihat supporter lebih banyak, lebih enak aja gitu. Jadi rupanya terus sampai sekarang ini. Karena DBL hanya boleh diikuti pelajar kelas 1 dan 2 sekolah menengah atas, Titania yang tahun lalu duduk di kelas 1 dipersiapkan dari segi kematangan skill oleh Coach Harry. Kalau dulu pas kelas 1 lebih fokus ke defense. Latihannya pun lebih di press daripada kelas SMA 2 ini. Soalnya SMA 1 itu semua rata-rata masih baru pertama kali. Tinggal 2 orang saja yang pernah mengikuti DBL tahun lalu. Jadi takut kurang siap mental, jadi fokus ke defense. Jadi kalau yang kedua ini hampir separuh pemain dari SMA 1 dulu naik ke SMA 2 yang mengikuti Honda DBL tahun ini. Jadi lebih difokuskan ke offense dan bench-benchnya itu lebih difokuskan ke defense. Kerja keras pun berbuah manis. Tahun 2013, Titania berhasil masuk first team dan berangkat ke Surabaya untuk mengikuti DBL Camp. Dari SMA Wahidin Sudirohusodo, Titania Valencia. DBL Camp tuh paling utama itu mental lah ya. Kalau mental nggak siap, di sana pun mau jadi apapun nggak bisa. Dari skill latihan, banyak skill station seperti fitness, kita dapat juga ball handling. Cara ball handling di sana berbeda jauh sekali sama yang ada di Medan ini. Lalu cara siap yang benar, defense yang benar, dan cara offense yang bagus dan cepat. Pertama dari skill ball handling saya ajarkan kepada guard-guard yang di Wahidin, dan skill forward, push, siap yang benar, semua saya keluarkan pada teman-teman, dan saya beberapa ada pola saya konsultasikan dengan coach. Pola regenerasi terasa pada kematangan mental yang dimiliki Titania. Memasuki tahun kedua sekolah menengah atas, kematangan mentalnya bahkan bisa menjadi motivasi untuk adik-adik yang jadi penerus di tahun berikutnya. Motivasi sih ada ya, kayak orang tuh udah percaya sama saya untuk menjadi kapten tim. Jadi ya kita harus memegang kepercayaan itu. Aku harus bawa tim ini menjadi juara DBL 3 tahun berturut-turut. Terus yang kadang saya kurang suka, walaupun mereka percaya kepada saya, tapi bukan berarti mereka itu tidak bisa main. Ya kan, pada saat saya mendribble bola,
misalnya. Mereka tuh takut-takut mau jemput bola, mau minta bola sama saya. Paling pada saat time out atau saya ngomong, ya kan jemput bola, baru tuh jemput. Kadang orang tuh udah shoot, defense kadang lama balik. Nah, kadang saya juga marah di sana. Sebagian besar orang memang mengenal sosok Titania yang tegas dan disiplin di lapangan. Tapi perhatiannya pada tim sekolah tempatnya bernaung tak pernah putus dicurahkan. Titania kerap rajin berkomunikasi dengan rekan setim baik saat sesi latihan maupun di luar latihan. Sebenarnya dia di luar lapangan biasa aja ya orangnya ya. Cuman ya mungkin nampak dari style rambutnya, dari orangnya itu yang agak bandel. Cuman orangnya tanggung jawab loh. Tanggung jawab banget. Mau dibilang kayak harimau bisa juga ya. Soalnya dia orangnya gini, kalau misalnya kita lagi dalam pertandingan maupun sama senior, tapi kalau memang dia tetap ngelakuin hal yang salah, pasti tetap dia marahin. Pokoknya intinya dia nggak bedain-bedain lah. Yang mana gitu, yang pokoknya intinya yang siapa yang salah dia marahin. Sistem kepelatihan ini dirasakan baik oleh Titania menjadi bekal berharga. Harapannya melalui ajang Honda DBL, ia bisa mendapat kesempatan lebih baik guna berlaga di event basket nasional maupun dunia. Untuk menghadapi sistem DBL ke depannya, kita harus seperti tahun ini hanya boleh melakukan half court press. Itu sangat ada pelatih yang mempunyai sistem pelatihan full court press. Jadi ini sangat tidak sesuai dengan apa, cuman ya mungkin DBL tahun ini mempunyai sistem jangan terlalu kejauhan skor antara satu dengan yang lain, karena ada tim sangat lemah dan tim yang kuat itu akan sangat menyolok skornya. Itu yang membuat sistemnya coba direvisi lagi, misalnya kuarter pertama half court, kuarter kedua full court press atau gimana. Kalau sistem pelatihan yang diturunkan untuk 5 pemain kuarter pertama dengan 5 pemain keluar itu sangat bagus, karena anak-anak bisa mempunyai waktu bermain maksimal 2 menit. Saya melihat di DBL itu ada suatu yang unik ya, unik dalam arti salah satu pertandingan antar SMA yang terketat yang saya tahu paling disiplin itu DBL. Tapi tahun ini saya rasa semakin melonggar. Sebenarnya untuk salah satu cara mendidik anak-anak supaya disiplin paling penting itu itulah itu. Salah satu caranya dengan peraturan supaya mereka ikut ke sana gitu, ke arah yang mereka harus mengikuti peraturan gitu. Sehingga nantinya karakter mereka juga baik. Honda DBL bukan sekedar mencatat laga seru di tiap perhelatannya. Namun kompetisi ini merupakan sebuah gambaran peta kerjasama. Kompetisi ini bukan hanya milik para pemainnya saja. Pemain boleh dibilang berperan sebagai hembusan nafas sebuah tim. Namun peran pelatih adalah kunci kesuksesan bersama. Maka bukan hanya pemain, elemen-elemen lain juga memiliki peran yang sama sebagai tiang penyangga penentu keberhasilan tim sekolah masing-masing. Jaya terus basket tanah air.